Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Al-Hasan Dzikri Sahibul Hajah yang malam hari ini berketepatan di rumahnya Mas Bro. Semoga Allah Subhanahu wa taala rumahnya diberikan keberkahan, usilah daripada kajian bacaan Yasin dan tahlilnya. Dan yang kami hormati Ketua RT dan seluruh pengurus-pengurusnya, rohisnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semua langkah menuju ke tempat majelis ilmu ini Allah berkahi. Allah ganti setiap langkahnya menjadi amalan-amalan yang baik yang kelak bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan bulan kemarin kita membahas tentang syarat sahnya jamak takdim. Jadi jamak takdim itu kalau panjenengan melakukan perjalanan, setidaknya 4 perkara mesti ada di dalam perjalanan kita, sehingga melakukan jamak takdim itu. Apa jamak takdim itu, Pak? Apa yang dimajukan itu? Salat apa yang disatukan itu, yang dijamak, yang disatukan pada satu tempat? Asar disolatkan di zuhur, isya solat di maghrib. Apa saja yang 4? Yang pertama adalah memulai dengan solat yang pertama. Artinya mulai solat dari maghrib, mulai solat zuhur. Itu yang pertama. Kalau panjenengan solat asar duluan atau solat isya duluan, tidak sah solat jamak takdimnya. Ketika panjenengan solat maghrib setelah isya, panjenengan solat asar setelah solat duhur setelah solat asar, tapi dilakukan di jamak takdim, tidak sah. Maka ketika waktu asar tiba, waktu isya tiba, mesti harus solat. Harus solat isyanya, harus solat asarnya. Kenapa? Karena syarat pertama harus memulai dengan solat yang pertama. Yang kedua, niat solat jamak pada solat yang pertama. Jadi ketika panjenengan melakukan solat duhur, di tengah-tengah sebelum salam jenengan munculkan niat kalau panjenengan mau melaksanakan solat jamak takdim. Saya mau satukan dah solat asar ke solat duhur. Saya satukan dah, saya kumpulkan dari solat isya ke solat maghrib. Niatkan sebelum salam. Jadi harus sudah masuk waktu. Harus di tengah-tengah kita melaksanakan solat yang pertama, munculkan niat itu. Kemudian wal muwalatu bainahuma, yang ketiga adalah berturut-turut di antara solat yang pertama dan solat yang kedua. Harus berturut-turut, Pak. Artinya setelah melaksanakan solat maghrib, habis salam, jeda jangan terlalu lama, langsung melaksanakan solat berikutnya. Kalau panjenengan masih mandi di toilet, biasanya kan ada toilet tuh di rest area, sampai memakan waktu 30 menit, nah nggak bisa.
untuk jamaah takdim. Harus mualah, harus berturut-turut. Boleh tidak apa-apa ada jeda tapi tidak terlalu lama ya. Kalau sampai jenengan sampai makan plus rokoknya habis dah, bukan turut menurut, bukan turut-turut ya. Untungnya kalau Pak Wiyarno nggak ngerokok, jadi pas pulang bisa jemaah takdim. Tapi kalau harus cari CFC dulu mana nih fried chicken makan dulu nanti baru asyarnya saya sholat. Masih lapar, nggak khusyuk kayaknya karena harus dikedepankan makan dulu ketimbang sholat. Nggak bisa, harus setelah nyampe isya ataupun sholat asar mesti dia sholat adat lagi. Yang keempat, wadawamul udri, tetap di dalam kondisi udur, artinya masih di dalam perjalanan. Nah, itu syaratnya Pak. Syaratnya panjang lebar kali panjang sudah kita bahas sebenarnya. Tapi karena panjenengan punya kesibukan, walaupun saya tidak sudon, kayaknya lupa. Saya tanya ulang belum tentu apa. Tapi insya Allah setelah diulang ini ingat 1, 2, 3 mah kalau ditanya ingat, minimal ketika panjenengan perjalanan ada gambaran. Sekarang faslun syurutu jam'i ta'khiri isnani. Sekarang ada kepala. Ada. Jadi Ya. kayaknya banyak yang nggak ikhlas kalau saya lama ini. Oh itu, padahal saya hanya buka keran dikit langsung ada jawab Ustadz memahami. Berarti suruh Ustadz jangan lama-lama, betul sekali Ustadz. Tapi lah nggak apa-apa, kita harus apa namanya ngikutin lah kepada kemauan dari jemaah. Ya setidaknya kita tidak usah panjang lebar, cukup 1 jam saja. Surut jam'i ta'khiri, syarat sahnya jama' ta'khir. Nah, ini kalau tadi jama' takdim, sekarang jama' apa jama' ta'khir Pak? Oh, sholat di belakang musola, di belakang masjid kan? Menjadikan sholat, mengakhirkan sholat di zuhur ke asar, maghrib ke isya. Bagaimana tuh biar kita bisa melaksanakan sholat jama' takhir? Pertama syarat diperbolehkannya menjama' takhir isnani, yaitu ada 2. Ternyata 2 Pak, jadi sedikit pembahasannya ya, kalau nggak bahas yang lain sedikit. Jadi kalau jama' takhir sholat maghrib ke isya, sholat duhur ke asar, itu bisa sah kalau mencakup 2 syarat. Apa saja syarat? Yang pertama adalah niyatut ta'khiri, niat mengakhirkan. Niat mengakhirkan sholat. Waqad baqiya min waqtil ula, waqad baqiya dan sungguh tersisa, waqad baqiya dan sungguh tersisa min waqtil ula dari waktu yang pertama, waqad baqiya dan sungguh tersisa atau masih tersisa min waqtil ula dari waktu yang pertama, ma yasha'uha apa yang mencukupi untuk melaksanakan sholat yang pertama.
Jadi yang pertama itu Pak, berniat mentakhir, berniat mengakhirkan sholat selama sholat pertama masih cukup untuk melakukan sholat pertama tersebut secara lengkap. Artinya ketika panjenengan mau jamak takhir, niat dilakukan di awal Pak. Kalau panjenengan mau sholat jamak takhir maurib dengan isya, niatnya dilakukan di sholat maurib. Sekiranya kalau kita sholat maurib masih cukup, sekiranya masih cukup. Ya kalau seumpamanya panjenengan masih mau mengkosor jamak kosor, seumpamanya sekiranya ketika mengkosor sholat duhur 2 rakaat masih luas. Misalnya panjenengan ingin mentakhir sholat duhur dengan asar, maka niat aku berniat mentakhir duhur sampai asar untuk menjamak keduanya, menggabung keduanya. Atau kalau maurib, saya berniat mengakhirkan maurib sampai isya. Nawaitu takhir al-maghribi ila al-isya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Pak. Ya kalau pakai bahasa Arab, nawaitu takhir al-maghribi, saya niat mengakhirkan salat maghrib ilal isya'i pada isya. Atau kalau duhur, nawaitu takhir ad-duhri ilal asri, saya niat apa namanya mentakhir salat duhur ke salat asar. Tuh Pak. Jadi kalau panjenengan tidak niat di sholat duhur, tidak niat saja, nggak usah sholat, niat saja. Tapi niatnya dilakukan sekiranya masih cukup ketika panjenengan melaksanakan sholat duhur. Kalau panjenengan tinggal 1 detik langsung niat, ya nggak bisa kotor. Kenapa? Karena tidak memuat waktu untuk melaksanakan sholat duhur, tidak terlaksana secara penuh. Kenapa? Masih bismillah sudah adzan asar, masih bismillah usolli, saya niat menjamak takhir seumpamanya udah adzan isya. Nah ini nggak bisa, berarti menjadi qadha nanti sholat duhurnya atau sholat maghribnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wadawamul udri, dan tetap berlangsungnya udur ila tamami saniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi yang kedua ini tetap berlangsung udur, artinya masih tetap di dalam perjalanan. Bepergiannya panjenengan masih disebut di perjalanan pepergian sampai selesainya melakukan sholat yang kedua. Jadi kalau panjenengan perjalanan dari mana nih yang gampang? Pulau kapal ke Wonogiri. Pulau kapal di Wonogiri sampai Wonogiri. Nyampe ke Wonogiri, kampung Wonogiri apa? Boyolali. Nah, Tirtomoyo. Tirtomoyo. Kampung sebelumnya Tirtomoyo, Majalengka. Nyampe ke Majalengka, padahal kampungnya di sebelahnya. Jangan pulang dulu, sholat dulu di masjid agar bisa jamak takhir. Takdim bulan kemarin. Ya, apabila selama sholat yang kedua masih ada di dalam perjalanan,
Tapi kalau panjenengan sudah bermukim Pak, sebelum selesai dari sholat kedua panjenengan sudah sampai rumah. Karena beda ya, kalau tadi kan harus mulah, kalau ini tidak. Jenengan boleh. Kalau tadi kan syaratnya sholat duhur dulu, baru sholat asar. Kalau takdim, kalau takhir monggo. Bebas hendak panjenengan. Oh saya sukanya Ustaz isya dulu baru maghrib, monggo. Maghrib dulu habis itu isya, monggo. Maksudnya selama masih ada waktu isya. Atau panjenengan lebih suka saya asar dulu baru duhur, monggo. Atau duhur habis itu asar, monggo. Duhur dulu, duhur ini dilakukan di waktu asar ya, karena ini kita pembahasannya adalah jamak takhir. Jadi ketika panjenengan sholat duhur, habis itu panjenengan masih tidur sejam, wah itu habis bangun habis tidur panjenengan langsung sholat asar, tetap jadi selama masih di dalam perjalanan itu sampai sholat yang kedua terlaksana. Kalau setelah sholat kedua terlaksana panjenengan menjadi mukim, enggak apa-apa, tidak usah mengkodok. Tapi panjenengan sholat asar sudah, kan berarti kan sholat duhur belum, atau sholat duhur sudah yang pertama di sholatnya di asar kan, duhur sudah, panjenengan asarnya sholat di rumah sudah nyampe mukim, maka ini menjadi qadha, bukan melaksanakan tepat pada waktunya. Makanya panjenengan selama sholat kedua ini, mau duhur mau asar, nah kan bisa diselang-seling, panjenengan boleh milih mana yang didahulukan. Selama panjenengan sholat kedua masih dilakukan di tengah perjalanan bukan mukim, maka panjenengan masih disebut jamak takhir dan tidak perlu mengqadha. Bisa dipahami bapak-bapak? Jamak takhir ini tidak bisa menjamak karena becek, karena sakit, tidak bisa. Beda kalau jamak takdim tadi. Banyak sekali mungkin yang akan kita bahas, tapi karena saya lihat panjenengan kayaknya sudah niat di rumah nggak makan, maka saya tutup sajalah. Wah, itu kayaknya sudah senang. Ya jazakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.